si psikolog gue bilang ya you are your own healer. Menangis. Artistik berisik episode nggak tahu berapa. Kapan? Gimana Vinska akan bercerita tentang pengalamannya dia Triggering ya. ke psikolog untuk pertama kalinya. Kenapa kau memutuskan untuk ke psikolog, Vince? Nah sebenarnya aku tuh nggak tahu ya di titik mana orang tuh mesti atau kayak perlu ke psikolog gitu. Setuju sih. Harus dibiasakan ya, harus dinormalisasi gitu. Gimana maksudnya? Pergi ke psikolog tuh kayak sekarang rutin ke dokter muka gitu misalnya orang-orang, atau rutin ke dokter gigi. Iya gitu iya kan. check up lah ya. Iya, check ke up. dokter gigi, cek Mental check up. perlu tahu 6 bulan sekali gitu. Cuman tapi kebanyakan kayak psikolog setahu aku tuh kita harus udah ada lagi ada masalah gitu baru diceritakan. Iya. Kadang kan sebenarnya masalah-masalah mental itu kan suatu hal yang tidak kita rasakan ya, maksudnya tidak kita sadari ada di dalam diri kita gitu. Jadi menurut aku, gue nggak tahu tuh, coba deh mungkin kalian ada psikolog-psikolog yang ngasih semacam kuesioner atau question dulu gitu sebelum kalian datang. Jadi sebenarnya sekedar check up aja. Pak, katanya soalnya kata teman kita nih yang pernah ke psikolog kan, dia bilang akan lebih mudah Oh iya. psikolognya kalau kita bisa menceritakan kan dengan detail itu, Iya. tanpa dia harus nanya-nanya. Nah, kalau misalnya cuma mau ngecek aja keadaan mental gue sehat apa enggak kan bingung ya. Harusnya sih bisa sih menurut aku, soalnya bisa, cuma ya nggak common aja gitu ibaratnya. Terus juga orang mungkin agak males ya ngeluarin uangnya gitu. Iya. Kayak kalau untuk gitu doang kayaknya Karena nggak belum prioritas common gitu kali. loh. Terus kenapa akhirnya aku let's go tuh karena aku udah seeing pattern sih. Aku udah lumayan kayaknya gue nih trigger terus nih kalau misalkan ketemu sama hal-hal kayak gini gitu. Udah mulai seeing patterns dan dicoba untuk dipikir-pikir sendiri, diceritain ke orang kayak gitu-gitu, tetap kayak gimana? Jadi gue harus gimana? Gitu ya. Jadi gue harus gimana gitu-gitu tuh nggak tahu harus gimana. Tetap ngerasa itu tuh ada lagi. Dan sebenarnya aku juga udah lumayan menunda sih. Waktu itu aku udah sempet cerita ke Amalia, aku ini kali ya, terus kayak nggak dapet jadwal. Terus udah gitu Amalia tanya, terus jadinya kamu nggak jadi gitu. Maju mundur Yeah. cantik. Terus abis itu what do you expect? Nah sebenarnya aku tuh merasa dengan apa yang aku permasalahkan ini kayaknya it's not a big deal deh. Maksudnya not really a big deal dibandingkan sama, aku nggak tahu sih perbandingannya Problem apa juga, orang-orang cuma gitu ya. Iya yang ya aku tahu pada ke psikolog tuh kayaknya lebih berat masalahnya daripada aku gitu. Cuma aku gak pengen ini ke build up terus aja, dan aku pengen bisa menghandle diriku sendiri gitu loh. Pengen tahu aja caranya kayak gimana sih gitu. Berarti sebenarnya kalau emang itu sudah mengganggu diri kita, ya itu matter saja ya. Iya sih, betul. Maksudnya nggak bisa sama kayak sakit fisik kan, misalnya sakit pusing doang sama kalau usus buntu, ya emang lebih parah usus buntu gitu. Tapi ya kalau hal ini tuh ya emang beda-beda tiap orang, jadi nggak ada betul. yang Apa yang bikin gue trigger belum tentu bikin lo trigger. Dan bikin gue trigger bikin lo trigger belum tentu sebesar itu sama triggernya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Dan itu juga sangat ngaruh sama history zaman dulu gitu ya. Jadi apa yang kamu expect? Oh ya, yang aku expect itu dipertanyakan juga sama, maksudnya ditanyakan juga sama psikolognya. Ekspektasi aku tuh apa? Terus aku tuh tahu bahwa this is not the right answer, tapi I cannot help but feeling like it. Itu adalah gue tuh pengen setelah dari sini gue tuh healed gitu loh. Sembuh, ibaratnya hilang. otak gue tuh bisa
fungsi dengan sebagaimana yang gue anggap netralnya tuh di situ gitu. Pengennya kayak gitu, cuman ibaratnya kayak ke psikolog ini jadi kayak ke dokternya gitu loh. Gue pengennya untuk menyembuhkan sesuatu dan beres dari psikolog, jadi gue udah tahu harus kayak gimana, bisa menghapuskan pemikiran itu gitu. Ibaratnya kalau ke dokter ya udah sembuh gitu. Iya, pengennya kayak gitu. Hilang, nggak ada lagi nih hal-hal mengganggu diri gue ini gitu. Cuma gitu. Unfortunately akhirnya si psikolog katanya as I have juga expect it juga, si psikolog gue bilang ya you are your own healer. menangis berarti ya I cannot give you anything gitu. Siapa dia gitu? It's inside you. Ya Allah, the one who controls it. Di masalah gue ini gue udah sempet menganalisis sendiri gitu ya, kayak penyebabnya apa nih, gue bisa kayak gini tuh penyebabnya apa nih. Gue udah sempet kayak ngelok sendiri, terus gue seeing pattern gitu, wah kayaknya gara-gara ini gitu. Terus gue ceritain lah itu semua ya sama dia, terus sama ya termasuk juga kayak keseharian gue di rumah tuh kayak apa. Terus yang penting lah yang untuk dia tahu, gue ceritain semuanya. Ternyata ada sensasi yang sangat berbeda dengan, maksudnya ketika lo tuh menganalisis diri lo sendiri, terus lo kayak mendebak-debak kayak gara-gara ini deh, kayaknya misalkan kayak gara-gara dulu waktu kecil lo tuh ditreat sama siapa, misalkan orang tua lo tuh seperti ini, makanya gue sekarang jadi orangnya seperti ini gitu-gitu. Itu kan di otak gue doang ya mencari patternnya. Tapi ketika terus psikolog gue nge-confirm hal itu, terus gue jadi ngerasanya damn, this is real gitu. Gimana dia mengkonfirmnya? Iya, maksudnya apa yang aku kira benar itu ya benar, dan dia mengelaborate lagi, maksudnya kayak ya itu juga bisa juga karena hal ini gitu. Tapi aku yakin sih kenapa kita bisa mengingat momen-momen tertentu waktu kita kecil, itu tandanya itu matters tuh. Iya, betul. Kalau misalnya dari si emotion code yang aku baca itu kan sebenarnya kita bisa jadi pendulum terhadap problem-problem yang pernah dihadapin. Jadi kita tuh bisa kayak nanya sama diri kita, kenapa nih gue kok ngerasa feel disgust, atau gue ngerasa feel apa gitu, apa sih, hurt atau apa gitu. Nah nanti kalau ditanya memorinya memori kapan, umur segini umur segitu ya enggak, oh umur SD. Terus soalnya gue tanya, pas kejadian ini bukan ya gitu. Iya, kamu bisa itu mengingat kejadian itu berarti itu kan something juga. Iya, itu berarti something sebenarnya. Yang gue pas waktu itu ngerasa disgust atau gue tuh ngerasa feeling hurt gitu pas kejadian itu. Nggak tahu. Lagi tuh masih kecil misalnya. Gue nggak menyangka aja kalau ternyata gue kira nggak seribet itu gitu ya, maksudnya gue merasakan masalah ini terus gue kasih tahu, terus you tell me how to solve it gitu aja gitu. Gue pikir ternyata tidak semudah itu, Berguso. Kamu harus menggali perasaan kamu, digali ujungnya di mana itu, akar mula perasaan itu muncul. Gue sangat gak suka ngelakuin hal itu. Terus metode dia kayak gimana? Nah terus habis itu kamu research nggak sih, nyari tahu nama dia dan lain-lain gitu? Iya. Aku tahu semacam kayak CV-nya gitu. Di tempat itu ada 2 psikolog, salah satunya tuh kayak agak lebih mature gitu. Nah aku sama yang satunya ini yang agak lebih muda. Terus dia nih kalau aku baca emang pesan makanan dulu ya. Oh iya, lebih ke arah emotion gitu-gitu. Gue kan ini ya spesialisasinya di sangat jago dalam mengekspresikan emosi kan. Iya, sangat jago mengontrol emosinya dia. Betul. Emotion tuh ini ya, orang tuh kadang kalau ngomong emosi tuh kesannya marah ya. Iya. Padahal emosi itu emosian gitu. All kind of emosi. Emosian sama emotion tuh berbeda banget ya maknanya.
Ih, serem membayangkan pengalaman aku kemarin. I enter 2022 dengan Ya semoga ini akan leads to something good. Kamu memilih yang lebih muda. iya, karena dia ada regulasi-regulasi emosi gitu deh di ininya dia. Di mana namanya? Di CV-nya dia. Nah, terus gue tuh kan sebenarnya nggak tahu ya. I have zero expectation coming there gitu. Nah, setelah gue cerita Cirambai gitu, macem-macem keluar bla 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 bla. Gue langsung di terapi. Emang itu cara terapi dia? Brain spotting terapi. Coba jelasin. Jadi pertama gue disuruh mendeskripsikan dulu nih. Jadi gini, kalau dari dia, otak orang terbentuk duluan itu otak yang meregulasi emosi, yang berada di tengah gitu, namanya limbic system. Limbic system ini nyambung sama reptilian brain. Reptilian brain ini otak kita yang udah kebawa bekasan evolusi dari zaman dulu itu. Otak yang bagian luar itu meregulate logic. Nah, yang terjadi sama kita nih ketika kita merasakan emotion, di otak kita tuh itu nyambung sama sentuhan, sama rasa, sama panca indera lah ya pokoknya. Apa yang kita lihat itu nyambung langsung ke emosi. Ada yang bilang gak sih kalau kita tuh mengingat dengan emosi juga? Iya, ya mungkin itu juga kali ya. Sementara kalau yang sifatnya logik tuh kan aturan berpikir ya, pengambilan keputusan itu ke developnya lebih late daripada otak emosi ini. Misalkan bayi itu tahu kalau misalkan dia digendong sama ibunya atau bukan ibunya itu dari kecium nih baunya. Kalau misalkan dia feeling safe, nggak nangis, itu duluan yang ke develop. Aku percaya banget nih bau bisa membuild rasa nyaman tuh, aku percaya. Karena memang ternyata seperti itu gitu. Sementara logik itu sama sekali nggak nyambung sama emotion. That's why every time I try to ketawa aja emang Amalia. Oh iya. That's why every time I try to melogikkan apa yang gue rasakan, nggak bisa gitu. Nggak bisa ya, Vince? Karena Nggak bisa ya? ternyata nggak bisa. Karena emang nggak nyambung, nggak ada kabelnya gitu loh, ibaratnya di otak juga. Gitu toh ternyata. Nah itu emotion itu bisa dibantu itu dengan panca indera lainnya gitu kan. Pokoknya gue disuggest untuk kalau misalkan gue feel something, sebutin aja apa yang gue rasain gitu loh. Kayak ibaratnya gue ngajak ngomong diri gue sendiri, ada indera pendengaran. Nah itu tuh bakal bisa nyambung langsung ke emotion juga gitu. Jadi ibaratnya si emosinya ini akan lebih paham kalau dikasih tahu secara verbal kayak gitu. Cuman itu sebenarnya udah gue lakuin, gue bilang sama psikolog gue kalau itu udah aku lakuin mbak, aku emang anaknya ngomong sendiri gitu. Manggilnya mbak ya? Iya. Di situ pas gue lagi performing arts dia minta gue untuk mendeskripsikan apa yang gue rasakan. Nah, dia tanya kan rasa tidak nyamannya itu ada di mana. Gue bilang gue berasa nih kayak di ulu hati gue nih dari something. Terus itu rasanya tuh kayak apa, sebesar apa, kalau dia ada warnanya itu warna apa, dia tuh bergerak cepat atau bergerak lambat, dia tuh menghentak atau apa kayak iya kayak gitu-gitu. Dia nanya-nanya. Terus kamu jawab apa, Vince? Ya gue jawab sesuai apa yang gue rasain. Kalau misalkan enggak kayak enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Warnanya warna apa, Vince? Gue ngebayangin kayak warna merah sih. Tapi nggak tahu ini tuh otak-otakan gue doang kayaknya. Kayak otak-otak. Terus udah gitu. Singapura. Nah dari situ begitu gue udah tahu kalau sorry otak-otak abang lewat. Itu tuh sebenarnya si emosi ini tuh gak cuma keluar dari manifestasi air mata saya doang, tapi juga beneran ada nih di badan gue gitu loh, ada sensasinya, dan gue udah bisa mendeskripsikan sensasi itu seperti apa gitu. Dia nyuruh gue milih ada 3 ini nih. Udah kenyang nih? Ya jangan dong. Kita makan
terus dikit sakit. Terus udah gitu dia tuh nyuruh gue milih nih, ada 3 semacam kayak tongkat antena gitu. Gue suruh milih, gue pilih salah satu, terus dia bilang gue reka adegan tongkat ya ini misalkan tongkat ujungnya warna merah gitu. aku Pinska. Ya dia duduk di depan gue. Ada mejanya nggak? Enggak, duduk aja gitu biasa, duduk apa kursi-kursi. Terus dia suruh gue fokus ke ujungnya. Sama aku dipakein headphone, suaranya itu kayak suara air, tapi suara airnya tuh nanti ada di kanan, nanti ada di kiri, nanti ada di kanan gitu. Awalnya gue nanya tuh semacam gue nanya, mbak ini satunya nggak kedengeran nggak, awalnya kayak gitu. Oh enggak, itu tuh dia menjelaskan itu sesuatu ya. Itu tuh apa, pokoknya itu adalah itu salah Dolby, satu Mbak. part of the methodnya gitu deh. Itu emang dengerinnya suara itu untuk apa gitu lah ya. Gue udah nggak kalut kan, gue kasih tau tadi kan gue kalut. Udah nggak denger kayak udah oke scientifically proven, oke udah. Ya orang tuh kalau udah denger kata-kata scientifically proven percaya. Iya, defense kamu tuh gak bisa percaya sama sesuatu yang gak nyata lagi. Orang di kamu, Vince, kenapa sih kayak gitu? Kamu stress issue itu deh kayaknya. Kamu berarti gak percaya sama suatu hal yang namanya magic. Yang kau lakukan kan? Apa? Yang kau lakukan is magic. Semua yang kau lakukan it's magic. Nah gitu, jadi gue suruh pakai itu, tapi gue tetap dengar suara dia. Makanya dia panik sama kebetulan. Hah? Kok ternyata gue udah pernah ikut workshopnya dia ya? Itu tuh yang kayak kaget banget gitu. Padahal ya, there is God in this universe. Ternyata nggak matters juga kan sekarang. Iya, bukan gitu. Maksudnya itu nggak suatu hal yang harus kayak Dia awalnya ngejelasin dulu nih si brain spotting ini. Intinya jadi gue kayak disuruh meletakkan kesedihan gue atau suatu emosi apapun itu ke satu titik aja. Jadi kayak dibuang di situ semua. Ibaratnya nih gue ngeliatin apa sih? Itu tuh ngeliatin Aldo si bassnya Aldo. Gue liatin itu dengan fokus. Kalau gue merasa there is something in me gitu yang mau gue keluarin, misalkan gue respon gue adalah menangis misalnya, tapi responnya itu bisa macam-macam, bisa. Nah itu tuh apa pas di situ? Apa? Objeknya apa? Nanti dulu ini objeknya ini nanti. Oh, jadi aku ngeliatin gitu Ke satu objek, satu tempat, memfokuskan ke situ. Terus kesedihannya tuh kayak dibuang ke situ. Jadi berarti kalau misalkan nanti kamu datang ke aku ngomong hal yang lain kayak misalkan Fitz, ayo makan diversity, apa ya udah, oh kesedihan gue tuh di situ kayak yaudah nih gitu. Ngefokusin kesedihannya itu di satu titik tadi itu. Iya. Terus, nah, gue kan kayak merasa, hah, apakah bisa seperti itu? Apakah mungkin sepertinya? Mana papernya? Gue sama sekali gak disuruh sama aku, gue kayak udah pasrah aja. Hilmi. Gue kayak minta dihil banget. Udah pakai si kupingnya, terus ini tuh digerakin nih sama dia. Kata dia gini. Kira-kira gimana? Gerakinnya gini, pelan-pelan. Tapi aku harus liatin ujungnya terus. Nah, kalau kamu feel something in a certain spot, jadi kayak misalkan di sini atau di sini gitu, kamu harus kasih tahu aku. Kamu harus keluarin aja. Feelingnya tuh bisa macam-macam katanya. Ada kliennya dia yang rasanya tuh malah ngantuk, jadi dia terus dia tidur gitu. Hebat. Jadi setelah kliennya bangun, udah beda gitu katanya. Apa si mukanya tuh udah kayak gak tahu kenapa gitu, beda. Ada juga yang jatuhnya kayak mual gitu, atau ada intruding thoughts gitu, kayak tiba-tiba kamu kepikiran sesuatu nih pas ada di spot ini, itu disuruh dikeluarin aja. Ya itu pokoknya kalau feel something atau kepengen ngelakuin sesuatu, lakuin aja gitu. Terus gue fokus tuh kan ya, gue kan digerakin gini di depan mata kamu nih, terus ya gue nggak bisa lah ngelakuin kayak si Mbak itu ya. Jadi aku deg-degan aja. Terus habis itu udah sampai ujung nih, udah kata dia gitu, terasa sesuatu nggak?
Enggak mbak. Gak ngerasain apa-apa. I knew it. Simbanya, udahlah. Langsung lempar. Udahlah, saya berhenti aja. Terus dibalikin dari ujung sini ke sini. Misalnya tadi dari sana ke sini, terus sekarang dari sini ke sini gitu. Dibalikin gitu. Dengan pelan sama ya, pelan kayak gitu. Nah, apa-apa lah itu. Gue fokus banget tuh, gue fokus banget. Kalau lu nanya gue mikirin apa, gue nggak mikirin apa-apa, bener. Vince kan emang gak mikirin apa-apa. Bisa, enggak, ini gue nggak jokes. Dia tuh beneran bisa nggak mikirin apa-apa. Kayak misalkan gue tanya, tadi lagi gini gitu, Vince lagi mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa, kosong. Gue takut dia kesambet aja sebenernya. Anjir nih orang mau kesambet, PR banget gue. Terus udah gitu, udah sampai ujung lagi nih. Terus Gimana? Kerasa sesuatu nggak? Gak kerasa. kan kasian kan psikolognya, kasian tau. Kalau gue jadi psikolognya bayarnya double ya. Susah nih mbaknya. Nah terus habis itu dia tanya sekarang, dia kayak udah picking the spot gitu akhirnya dia. Kenapa dia bisa picking the spot, Vince? Gue nggak tahu, mungkin itu one of the ini kali ya. Kayak dia lagi SN apa yang SN nggak ada mbak sekali. Dari sini aja nih gue. Iya dia akhirnya nanya. Ini kan tadi kan dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Dia akhirnya nanya kalau yang ini sama yang ini lebih berasa nggak nyaman yang mana gitu ya gitu. Terus gue kayak, terus dia coba pindahin lagi. Nah jadi kan gini ya, posisi psikolognya anggap deh gue ke psikolog kayak belakang gue tuh putih nih, tambah putih. Dia nanya kalau di sini sama di sini lebih gak nyaman di mana? So kayak coba dong mbak. Terus udah gitu gue ngerasanya lebih gak nyaman di tengah sih. Just because belakangnya nggak putih. Belakangnya bukan mbaknya. Mbaknya bikin saya nggak nyaman, geblek banget sih orangnya. Terus udah gitu mbaknya bilangnya, I can tell from your face. I can tell from your face, kayak gitu. Terus gitu gue kayak, oke udah bagus nih, berarti gue kok ada di suka gue ketawa. gue udah bisa deh mengikuti permainan dia ya kan. Terus dia tanya lagi, kalau yang ini anggap ya belakang gue putih ya, sama yang ini lebih gak nyaman yang mana? Ya tentu yang ini dong, ya kan? Soalnya kan gak enak nih backgroundnya. Nah dia akhirnya working di tengah ini. Jadi timeline-nya adalah gue 1,5 jam nih sessionnya. Aku tuh nangis terus gitu pas lagi menceritakan semuanya tuh aku nangis. Dari awal udah nangis. Iya dari awal udah nangis. Pas spotting nangis. Nah pas spotting aku nggak nangis karena udah kayak gue harus fokus nih gitu. Lawak, jadinya lawak. Gue harus mencari nih apa tuh tadi si sensation sesuatu itu, atau kayak di otak gue ada apa, atau gue terasa pengen apa sambil digini-giniin, tapi there is nothing gitu kan. Terus akhirnya dia ambil tuh yang di tengah itu, yang gue bilang tadi gak nyaman dia di tengah itu. Terus oke, saya mau gerakin lagi ya kata dia gitu. Terus sama dia digerakin ke atas. Loh habis itu lo tau gak apa? Habis itu aku nangis tuh udah kayak orang digebukin gitu. Enggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu. Terus aku langsung pas dia aku gak ngerti banget kenapa bisa kayak gitu. Dia berarti gitu. Terus gitu, mama tunggu gitu. Terus gitu mana ya? Nah terus udah gitu pas dia taikin segini, misalkan awal dari segini ya, dia naikin sini kan, terus gue histeris tuh ya. Ya udah dia diemin di situ. Ya udah gue di situ suruh ngeluarin semuanya di situ, di titik ini. Ngeluarin emosi. Ngeluarin emosi. Dan itu gue lama banget nangisnya. Terus dia tetep di situ tuh. Iya, Dia tuh di kayak situ, gini tuh lagi kamu nangis. Kayak ngabisin di situ gitu. Gue gak tahu itu apaan. Terus habis itu berhenti. Cuma aku nangisnya tuh agak-agak masih kayak gitu yang aku cerita kamu. Iya. Kayak gitu deh pokoknya, agak ditahan. Terus tapi akhirnya gue udah bisa lebih gak ditahan gitu ya. Oh, hanya ada saya di sini. Udah mulai kayak agak abis gitu, udah agak abis. Dia bilang dia mau pindahin lagi nih. Kemana? Dipindahin ke belakang. Aku Dari sini. Terus dia jauhin.
Oh, gitu. ke belakang. Nangis lagi gue. Ke belakang juga. Iya. Oh, kasihan banget. Aduh. Saya udah kan di belakang agak lama gitu di belakang. Ngomong. Turun. Aneh banget. Gak masuk akal. Emang semuanya harus dimasukin akal. Kayaknya sih gara-gara udah tersugesti kali ya. Masih orang enggak mah nih orang butuh apa sih live hits kayak gimana sih? Kayak udah agak mau habis-habis gitu. Tapi sebenarnya kalau dilanjutin kayak masih bisa sih, cuma maksudnya itu kan durasi juga ya. Jadi sama dia Jam ngeliatin mbak ini nangis ngapain ya? terus habis itu dia pakai yang lain nih. Aduh, tapi nama metodenya gue nggak tahu lagi apaan. Bukan brand spotting lagi nih. Terus kayak gimana bentuknya? Jadi dia diri di belakang aku, dia minta izin gitu. Aku bakal saya bakal masuk ke lingkaran energi kamu. Bukan Vince banget deh kayak gitu-gitu. Maksudnya gimana, Mbak? Lingkaran setan. Terus udah gitu aku bakal pegang dahi kamu, pundak sama Sekarang bisa ketawa-tawa ya, kemarin mah gue ketawain dia kayak gini seakan-akan tidak berempati banget lu anjir, temen lu lagi berobat. berobat ya, bener juga berobat. Lagi menyembuhkan mental illness apa ya, pokoknya hal yang mengganggu lah di improving mental health. Improving mental health-nya dia. Terus gue ketawain kemarin juga, gue kayak kaget-kaget. Sekarang udah bisa diketawain karena dia udah bisa ketawa. Kemarin nyeritain masih kayak nangis lagi gitu. Aduh. Nah sekarang aku di belakang dia nih, kamu misalkan di sana ya. Megang ininya, megang ini. Udah dingin aja. Terus Megang gini gua gitu. yang ini terus Ya udah dia pegang doang. Ya udah kayak cirambai gitu. nangis lagi. Iya. Dan nangisnya lebih parah daripada yang tadi. Kayaknya karena udah di touch kali ya. Di sini, di pundak nggak terlalu. Nah pas di sini juga parah banget. Waduh. Udah gak paham lagi gue sampai kayak gini tau gak? Gue nangis saking parahnya ya. Gue sampai bilang gini, Mbak, aku gak apa-apa gak sih nangis kayak gini? Gitu. Gak apa-apa gak sih? Iya gak apa-apa. Kayak dia bilang apa bla 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 gitu. Makin nangis gue. Gila. Terus gue kayak, Kamu udah nggak usah Mbak, aku capek gitu. Kayak pengen tidur aja. Aku naik ojek. Terus Soalnya abis itu ke kantor. itu ngantor guys, gimana? Cuman aku hebatnya ya, aku entah kenapa setelah nangis itu aku sama sekali matanya nggak sembab, nggak merah juga itu. Cuman itu kayak nangis terparah gue Tapi bisa nggak sembab ya? iya nggak tahu kenapa, sepanjang yang gue pernah rasain deh semenjak jadi orang dewasa kali ya. Itu kayak yang It's hard to be adult guys. emang adult already. Tapi aku juga mulai 2022 aku dengan berobat. Oh iya betul. coba gimana? Buat alternatif. Kenapa ya Kita kenapa deh? Terus tapi mesti gimana? Ya udah habis itu terus udah gitu yang terakhir nih ada Apa lagi? udah nih ya pokoknya klimaks nanti Nggak kesannya apa-apa, apa ya? klimaks. Iya bener sih. Astagfirullah. Gara-gara sih. Puncaknya itu tuh pas lagi yang ini sama itu. Cuma gue kaget banget sih pas lagi yang gue digituin, terus pas dinaikin tuh gue udah kayak paduan suara kan kalau gitu kan. Nah kayak gitu, kayak pas dinaikin langsung gitu. Terus habis itu dia ngasih air sama gue, ngasih air minum. Air minum kayak disemprot, dia bilang ini adalah bunga apa gitu ya, bunga. Katanya tuh bunga tuh menyimpan energi gitu. That's why bunga kenapa banyak dipakai di upacara keagamaan katanya gitu. Itu namanya Bach flower apa gitu deh pokoknya. Nah itu dia semprotin ke minuman gue supaya apa ya, gue nggak tahu lagi, kayak supaya memberi ketenangan kayak di akhir gitu kali ya, epilognya gitu. Terus gue kayak beneran Mbak gitu. Terus begitu gue minum kan, gimana rasanya kata Mbak gitu. Minum air aja sih gue bilang. Terus udah gitu sama dia ditambahin lagi, dia pikir mungkin kayak
wah kurang berasa nih gitu kali. Anjir, masa gak berasa sih, bukannya udah mahal banget gue beli. Iya udah gitu pakai versi yang beda lagi. Kalau yang ini dari Inggris apa dari mana gitu, pokoknya yang tadi tuh apa, yang ini tuh apa gitu. Terus ngeliatin lagi, gue suruh minum. Gimana? Ya seger sih mbak, kayak minum air. Ya gimana, masa gue harus bohong iya bilang apa spiritual apa, kan nggak. Kan gue gak spiritual. Kalau gue nggak feeling like it ya enggak lah gitu. Udah sih gitu. Nah terus gue tanya aja, baiknya gimana ya ini ya kelanjutannya, perkembangan gitu. Jadi kamu udah minggu lagi mau kesana? Dia sempet nanya gitu pas gue lagi gitu. Apa tuh? Sebelumnya tuh dia nanya Niagara Falls. Pas gue habis tadi yang ngedeskripsiin rasa yang emosi yang gue rasain itu di ulu hati itu, dia nanya sekarang kira-kira how bad, kayak kalau 1 sampai 10 yang paling parah rasanya how bad nih sekarang. Gue bilang tuh kayak 6 lah kayaknya 6. Terus udah gitu di akhir dia nanya, taruhlah yang tadi bukan 6 ya tapi 7, dia bilang. Mungkin dia ngeliat gue kayak this is not 6 gitu kali. Taruhlah yang tadi itu 7, nah sekarang berapa setelah udah dikeluarin kayak gitu kan kayak tadi. 6,5. So much things ya kata dia gitu. Ini serius banget. Tapi gue nggak bisa bilang itu 5 sih. I don't feel as good as 5. Ya udah, abis itu terus gue Ya baru living sekali my life aja. Katanya orang sih kalau sekali pasti kayak gitu dulu. Lama enggak Pak? Down banget. Kamu kayak udah biasa lah. Kamu udah biasa jujur. Oh ternyata gue jujur sama diri gue sendiri gak apa-apa, baik-baik aja. Gue bisa menerima itu, orang juga bisa menerima itu. Jadi oh ternyata not really that bad. Just need a little extra shape to the salon. Ya gitu, jadi semakin terbiasa jujur sama diri sendiri. Kasian orang lain selalu bohong sama diri dia, terus semakin membuat versi diri dia yang lain yang dia pikir deh kayak gitu, padahal enggak. Wah itu akan Semua itu bohong. masalah. Iya, kalau bukan sekarang mungkin sebentar lagi. Gitu. Makasih Lisa sudah hadir di sini ya. Koci. Terus gimana? Pengalaman spiritual kamu dong. Pengalaman spiritual. Kemarin gue berobat ke Cianjur, Pak Haji. Jauh banget, jauh. Deket banget deh pokoknya. Deket Jonggol. Mana ngejonggol gitu kan. Ya jauh keluar ya. Kan pas lewatin ini kalau kanan ke Jonggol. Oh jadi yang orang-orang suka bilang mana ke Jonggol itu tuh kesini. Kenapa ke Jonggol tuh menjadi jokes Wins? Dari suara kata jonggolnya itu tuh udah ada humornya. Beda sama ke BSD. Kayak ke Hongkong tuh. Kenapa kayak ke Hongkong? Jadi kawan nih McD sponsorin kita. Namanya. Nanti klimaks. Ini tempatnya segini masa dikasih cuma sepertiga ini. Ini jauh banget. Oh iya. Kalian pernah dengar gak sih? Ada pengobatan di Penang. Penang tuh gimana di Malaysia? Pengobatannya itu lo dioperasi, dibelek nih. Tapi dibeleknya pakai pisau gitu, tapi terus nanti nutup sendiri gitu. Gak ngerti juga gue juga. Gue gak browsing, mau apapun. Zero expectation. Udah itu sikat. Jerbleh. Juga. Sama siapa aja kamu sana? Akhirnya kita boyong lah tuh ya, satu keluarga. Pasti ada penyakitnya kan, maksudnya ya sinus lah apalah. Bawa aja gitu ke Cianjur itu. Sampai Aldo jadi bangun. Kalau bisa abu dibawa. Sampai sana tuh ramai banget. Tempatnya kayak apa sih? Masuk gang. Bayangin pelataran TK. Iya, bisa dibilang pelataran TK. Kayak sekolahan ada gerbangnya, ada gerbang SD gitu, tempat parkirnya, terus semua bangunannya tuh mengelilingi tempat parkirnya gitu kan. Sekolahan gimana sih? Tengah-tengahnya ada lapangan gitu.
ada musolanya, ada di depan gerbang persis tuh tempat pendaftaran, rumah biasa aja, rumah kayak kosan gitu. Terus sebelah sananya ada tempat prakteknya gitu. Si Pak Haji ini nggak pada pakai masker gitu kan, kayak fuck covid, apa itu covid gitu kali ya. I can heal myself kata Pak Haji. Covid bleh gitu. Terus udah gitu, hari itu tuh hari Minggu, rame banget bro gitu. Terus kata tante aku yang udah biasa kesana, yang udah pernah kesana, dia bilang, ini biasanya nggak seramai ini nih gitu. Tiba-tiba aja nih rame. Tahun baru ya. Orang pengen renew themselves gitu. Tahun baru pengen dibelek. Ngantrinya sama kayak warga-warga sekitar gitu. Warga-warga juga pada ini. Warga-warga mungkin nggak pada pakai masker karena ya deket lah ya, kayak ibaratnya rumahnya jalan kaki doang gitu kali ya. Ya warga-warga kampung sekitar situ. Terus tapi kalau nggak salah sempat ada yang bilang ya, yang berobat ke situ ada artis juga kali. Oh si PRDTA. Bodoh ah. So. Dan ngantri dipanggil. Gue kan permasalahannya di dan saya tidak teratur. Berpikir saya hamil guys. Dari kuliah kok nggak brojol-brojol kalau misalnya nggak teraturnya dari lama. Itu perutnya di Black. pakai pisau buah. Berasa. Aku nggak mau lihat sih. Aku nggak mau lihat siapapun sebelum aku yang dieksekusikan karena nanti aku panik. Nanti aku jadi takut. Jadi mendingan gue nggak tahu apa-apa. Jelas gue bakal kenapa sih, bakal gimana, bakal berubah jadi ayam geprek. Balik lagi. Gue dikutuk Voldemort gitu berubah jadi geprek bensu. Berani level berapa sih nih, ha? Ya udah, akhirnya dibelek terus dikeluarin gitu darahnya. Terus nggak sakit. Lebih sakit gue dicakar sama abu. Rasanya kayak gini kan, tangan kamu. Ya. Kayak kena kuku. Gitu. Kamu suka kegaruk sama orang. Ya kayak gitu loh. Secepat itu juga. Kayak gini. Terus ditekan perutnya, kayak dikeluarin gitu deh. Darahnya tapi Ada kamu fotonya. lihat. Fotonya, darahnya hitam gitu. Tua hitam. Terus ditutup kan. Wah, kayak udah suka masih kayak rada nggak enak kayak aduh takut jongkok, tapi mending gue udah aja. Emang abis itu rada nggak enak. Rasanya tuh kayak ada kenapa ya perut gue rada nggak enak. Terus gue juga bilang kalau gue mah gitu kan suka sakit bangun pagi tuh ulu hatinya. Oh ya ini gitu. Ini dia. Black juga nggak? Mahnya dia apa-apain gitu? Nggak, abis tuh sampai rumah rupanya semua juga dieksekusi di situ. Terus itu cuman kayak ruang tamu, terus ada apa tirai gorden tirainya di dalam buat misahin doang antara pengunjung dan dieksekusi lo di situ deh. Terus dia tuh bawa kayak tempat stainless kayak buat di dokter gitu, buat kayak ngeluarin darahnya atau apa. Dan adek gue kan dia ini sinus gitu, hidungnya dibelah gitu, terus dikeluarin darahnya, terus ada yang ngegerinjel kayak gaji gitu. Terus itu pakai daun apa sama dihancaplas gitu. Terus tapi pas sampai rumah gue cek lagi, kok nggak ada bekas. Magic. Beneran apa enggak ya? Beneran apa enggak ya? Tapi sih gue ngerasa perubahan ya. Abis dari situ tuh dikasih kayak semacam tanaman gitu, Jamu-jamuan gitu. tanamannya direbus, terus airnya diminumin. Kamu nanya nggak itu apa? Kayak gue udah kayak punya calo itu tante gue, kayak udah ini masuk ini pak ini kayak gini yang ini kayak gini gitu. Terus udah selesai keluar, tiba-tiba di mobil nih ya, ini buat Amalia nih, yang ini nih kreseknya, buat Pram ya ini, buat Alda nih kreseknya ya, direbusnya gini udah kayak nggak sempet nanya apa-apa. Tapi terus setelah itu apa yang kamu rasain? Berarti ini udah 1 minggu ya? Nah iya sih, pas ada perubahan sih. Ada. Tapi habis dari situ bukan boleh minum kopi, minum teh, nggak boleh Kenapa ya? minum susu, makan pedes, Oh, susu makan juga asam, nggak boleh? makan pisang. Pisang berapa ya? Terus gue taatin aja. Terus besoknya perut gue nggak sakit sih, nggak sakit biasa aja. Kenapa? Mama, coba ya. Kalau
Gue pernah dengar ada di podcastnya Ellie Ward. Gue pernah kasih kamu. Based on Dr. Rachel Zofnes. Dia study about pain gitu ya. Jadi pain tuh ada 3. Biological pain, psychological pain, sama social pain. Biological pain tuh yang hubungannya sama genetics, terus kerusakan pembuluh darah, terus dysfunction immune system, misalkan juga tidur, diet, yang hubungannya sama exercise kayak gitu. Psychological pain itu hubungannya sama thoughts, feelings, trauma, memories, emotions, sama coping behaviors. Social pains hubungannya sama socio-economic status, access to care, race, friends and family, support network, sama social isolation. Nah, jadi once kamu ngerasa sakit, 3 hal itu sebenarnya ada, tapi yang society kita itu address itu biasanya cuma yang biological doang, atau sekarang juga udah mulai psychological ya. Cuma biasanya kayak misalkan kamu sakit apa sih? Misalkan kamu sakit gatal, tapi bener-bener dibetulinnya gitu ya, diobatinnya itu pakai obat gatal doang biasanya gitu kan. Kalau kata si ini ya, Dr. Zoff ini, tenaga kesehatan itu sangat kurang pelajaran tentang pain itu sendiri. Jadi bener-bener cuma fokusnya sama physical pain yang doang. fokuskannya sama physical pain yang hubungannya ke biologicalnya kan. Kalau physical pain kayak sakit apa jantung, berarti yang dilihat jantungnya gitu ya. Tapi bisa aja kolesterolnya tuh tinggi itu karena apa gitu, dari sisi psikologicalnya atau dari sisi sosialnya. Approach ini yang sangat jarang dipakai sama dokter, terutama apalagi di Amerika jarang, apalagi di Indonesia ya. Oh si emotion code itu yang gue tahu sakit tuh ada sakit fisik yang kayak lo jatuh tulangnya berarti kan kenapa apa, sakit secara ya psikologi gitu yang emang karena pikiran, sama ini sakitnya spiritual. Nah dia nggak suka sama lo, ada yang ngirimin kayak gitu. Aku jadi mikirnya kenapa itu works, Pak Haji. Mungkin dia nggak bener-bener menyembuhkan biological pain 100% gitu ya. Misalkan kalau dokter kan pakai obatnya itu kan udah kayak menjurus banget ke hal yang terganggunya, misalkan syaraf di mana terganggu ya diobatin pakai obat itu untuk menyembuhkan si syaraf ini misal ya. Sementara kalau Pak Haji ini dia mungkin dalam tanda kutip memanipulasi, tapi manipulasi di sini bukan manipulasi dalam hal negatif ya. Maksudnya di otak-atik gitu, sehingga lo akhirnya healed secara pain-pain lainnya, secara psychological, juga secara sosial mungkin. Jadi mikirnya kayak gitu deh. Kemarin sih pas ibu diperiksa, ibu suka cemas ya, kayak khawatir aja gitu. Terus kayak dimarahin gitu. Ya nggak boleh kayak gitu, itu salah. Wih, itu melawan Tuhan namanya. Gila. Kalau belum terjadi ya jangan dipikirin. Setuju. Karena itu penyakitnya gitu-gitu. Iya kayak gitu. Kadang kan orang suka kurang percaya dikasih tahu kayak gitu ya. It's all in your head tuh ya bener juga gitu sebenarnya. Kalau case yang parah kayak buku kalau itu kan juga main parah. Terus beberapa kali sih. Kalau kan 2 kali udah mendingan gitu deh. Tapi podcast ini sangat menarik sih menurut gue, semua orang mesti dengerin. Bagus banget. Dan dia most played podcast di Spotify. Yang pain juga. Nah yang pain, maksudnya especially yang pain. Kasih linknya. Ya nanti kasih. Kita mati. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe, Stay smart. stay sassy. Not only your phone, but the user is also smart. You have to be smart also. Not only your phone. Use your brain. Use your heart.
suka lupa. Otak mulu suka kerja deh otak ya. Otak mulu. Aduh, kamu cuci tangan. Bye. Ya udah lah ya. Ya udah ya. People needs it. Ya. Paling mami nonton. Terus bilang ke bunda. Mami kalau nonton please jangan bilang ke bunda.